warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Syafa'ah dari Prodi Taktis Ilmu Pengetahuan Sosial. Yang sekarang ini saya menempuh di semester 6 Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, silakan teman-teman like video ini dan share video ini dan klik tombol lonceng seperti ini. Nah, di sini saya akan berpendapat sedikit atau bercerita sedikit mengenai hubungan patologi sosial dengan virus corona atau COVID-19 yang saat ini menjadi salah satu berita trending di seluruh dunia. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget, dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Patologi sosial dengan COVID-19 atau virus corona. Nah,
Patologi sosial di sini adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial atau sebuah penyakit di sekitar kita. Nah, patologi sosial secara singkat dapat dipahami sebagai penyakit sosial atau masyarakat sendiri dapat menyimpulkan kalau patologi sosial ini adalah sebuah masalah sosial yang sedang dialami. Jadi masalah sosial dalam masyarakat tersebut sering diartikan sebagai patologi sosial atau sebuah penyakit sosial yang ada di sekitar kita. Pada awal tahun 2020 bulan Januari 2020 lalu, dunia digemparkan dengan melawan wabah virus corona atau disebut dengan COVID-19 yang diduga sumber asalnya dari Wuhan, Cina. Hanya kehidupan sosial ekonomi negara Cina yang berimbas atas wabah virus corona ini. Negara-negara lain pun ikut terkena imbasnya. Salah satunya adalah negara Indonesia sendiri. Muncullah peraturan pemerintah yang saat ini sedang ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, salah satu kebijakan pemerintah yaitu pemberlakuan PSBB, di mana pemberlakuan PSBB ini pembatasan sosial berskala besar yang saat ini sudah diterapkan di 10 wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya pencegahan virus corona atau COVID-19. Nah, kebijakan tersebut dilakukan oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo, melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB. Nah, dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 atau virus corona ini, aturan tersebut juga tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020. Nah, di mana pasalnya masih banyak masyarakat yang beraktivitas seperti bekerja, terus berkumpul dan tidak menjaga jarak, lantaran masih banyak dari mereka yang tidak mengetahui maksud dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk penanganan virus COVID-19 ini. Selanjutnya yaitu karantina wilayah. Nah, di mana karantina wilayah ini sudah diberlakukan di seluruh Indonesia termasuk di kota-kota besar. Nah, pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah yang terdapat pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit virus corona atau COVID-19.
Dan selanjutnya yaitu pelanggaran mudik yang bahkan muncul perdebatan di masyarakat dengan istilah pulang kampung. Kalian harus tahu bahwa pulang kampung sama mudik itu berbeda. Mudik di sini diartikan seseorang yang sudah mempunyai tempat tinggal di suatu wilayah yang ingin berpergian ke luar kota untuk mengunjungi tanah kelahirannya. Itu yang dinamakan dengan mudik, pelanggaran mudik. Nah, kalau pulang kampung di sini diartikan sebagai seseorang yang bekerja di luar kota atau di suatu wilayah, misalnya bekerja di Jakarta. Nah, seseorang tersebut itu ingin pulang dari perantauan atau mengunjungi keluarganya yang ada di kampung. Nah, itu dinamakan dengan pulang kampung. Nah, jadi ada istilah-istilah perdebatan yang sekarang ini digunakan oleh masyarakat. Bahkan Presiden Jokowi dengan Najwa Shihab saling perdebatan antara perbedaan antara pulang kampung dan pelanggaran mudik. Kalian nonton video selanjutnya, yaitu mengenai perdebatan atau perbedaan antara perbincangan Najwa Shihab dengan Bapak Jokowi dulu. Nah, kalian harus nonton video selanjutnya. Sudah 900.000 orang yang sudah mudik dan yang sudah tersebar ke berbagai daerah. Apakah berarti ini memang keputusan melarang itu yang baru akan dikeluarkan melihat situasi, tapi faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah, Bapak? Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang karena anak istrinya ada di kampung. Ya, apa bedanya Bapak pulang kampung dan mudik? Ya kalau sama-sama mudik itu di hari lebarannya beda. Hanya perbedaan untuk masalah merayakan waktu, Idul Bapak. Fitri, untuk merayakan Idul Fitri kalau yang naik pulang kampung itu ya bekerja di Jakarta, tetapi anak istrinya ada di kampung. Tapi itu kan hanya perbedaan timing, Bapak Presiden. Tapi aktivitasnya sama. Mereka pulang dan kemungkinan membawa virus ke rumah itu juga sama. Coba dilihat juga di lapangan. Ini lapangan yang kita lihat di Jakarta. Mereka menyewa ruang 3x3 atau 3x4. Isinya 8 orang, 9 orang. Mereka di sini tidak bekerja. Lebih berbahaya mana? Di sini, di dalam ruangan, dihuni 9, 8 orang, atau pulang ke kampung, tapi di sana juga sudah disiapkan isolasi dulu oleh desa. Saya kira sekarang semua desa sudah menyiapkan isolasi ini, yang pulang dari Jakarta. Lebih bahaya mana? Saya kira kita harus melihat lebih detail lapangannya, harus lebih detail angka-angkanya. Tapi yang jelas dalam waktu dekat keputusan untuk melarang seperti halnya Bapak sudah melarang ASN, Bapak melarang TNI Polri, Bapak melarang pegawai BUMN, hal yang sama akan diberlakukan ke seluruh masyarakat. Tahapan pertama, kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa ASN dilarang mudik, TNI Polri dilarang mudik, BUMN juga dilarang mudik. Ini kan tinggal nanti pada suatu titik kita juga akan larang masyarakat untuk juga sama tidak mudik. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah kata yang tidak enak di hati, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My last made me feel like I would never try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. My last made me feel like I would never try again, but when I saw you,